Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan kami untuk bersama-sama dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan menuntun kami untuk menjadi lebih baik lagi. Firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kami tatkala kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan kami. Sertai dalam pembacaan dan perenungan saat ini, curahkan Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, bahkan pimpin juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah itu ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Hari ini kita bersama-sama beribadah dalam kebaktian minggu. Kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama di gereja, maka kita saat ini tetap beribadah di rumah kita masing-masing karena situasi yang juga masih tidak mendukung untuk kita bisa melakukan peribadahan bersama-sama di gereja. Tetapi kiranya itu semua tidak mengurangi hikmat dan juga tidak mengurangi keinginan kita untuk beribadah, karena firman Tuhan yang menjadi pesan penting dalam kebaktian kita yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Dan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus yang mengisahkan tentang kisah mujizat yang terjadi tatkala Kristus membangkitkan anak Yairus, dan juga kisah di mana perempuan yang sakit pendarahan boleh sembuh. Dan dalam kisah ini Bapak Ibu ada satu hal yang sangat penting tatkala kita membaca dan merenungkannya, bahwa keduanya memiliki sakit, keduanya memiliki kelemahan. Si anak kepala rumah ibadat atau anak Yairus, dia sakit bahkan dia mati. Dia memiliki kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Begitu pula dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan, ia mengalami kelemahan tubuh. Dia mengalami suatu kekurangan, kerapuhan diri. Tetapi keduanya Bapak Ibu memiliki iman yang sungguh amat besar. Anak Yairus yang sudah mati memiliki seorang ayah yang memiliki iman begitu besar kepada Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kesusahan hatinya membuat si ayah mau datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada yang namanya keterlambatan ketika harus datang kepada Tuhan memohon belas kasihan. Dan disitulah Bapak Ibu yang bisa bersama-sama kita saksikan Kristus yang baru tiba setelah menyeberangi lautan. Orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia, tetapi ketika ada seorang kepala rumah ibadat menghampiri dia meminta pertolongan, Kristus mau datang kepadanya, menolong sang kepala rumah ibadat itu untuk menyembuhkan anaknya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dia selama 12 tahun menderita, tetapi dia memiliki kegigihan tatkala mendengar berita tentang Kristus. Imannya besar sehingga ketika ada orang banyak yang mengelilingi Kristus tatkala berjalan menuju rumah kepala ibadat ini, dia tetap mau berupaya menggapai Kristus. Dan dengan keimanannya, perempuan tadi menjamah jubah Yesus, sebab dia meyakini kalau saja dia menjamah jubah Kristus, maka dia akan sembuh. Keimanan yang besar yang dimiliki oleh perempuan itu. Dan ternyata Bapak Ibu, Kristus meresponsnya juga. Meskipun tanpa kata, meskipun tanpa meminta. Tetapi ketika mengetahui bahwa perempuan itu membutuhkan pertolongan, dan perempuan itu menjamah jubah Yesus, Kristus tetap meresponnya dengan baik. Dia tidak marah, tapi dia tetap merespon perempuan itu, bahkan menyembuhkannya.
Dari kisah ini Bapak Ibu, pertama-tama kita mau belajar dari Kristus. Kristus selalu menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang dijumpainya dalam pelayanannya. Ia tidak pernah menolak yang namanya orang datang meminta tolong. Kristus tidak pernah menolak orang-orang yang mau datang kepadanya untuk membutuhkan pertolongan. Kristus selalu terbuka. Dan bukan hanya sekedar merasakan kesusahan, kepahitan orang yang datang kepadanya. Tetapi Kristus juga mau melakukan satu aksi. Ia selalu mau beraksi untuk menolong. Tatkala ada yang sakit, dia mau beraksi untuk menolongnya, menyembuhkannya. Tatkala ada yang kelaparan, dia pun beraksi untuk memberikan makan. Tatkala ada yang membutuhkan bantuan, pertolongan, dia datang untuk menolong. Bahkan bagi mereka yang juga tersingkirkan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah tentang Yesus yang membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan ini, kita belajar tentang belas kasih yang Kristus lakukan dalam kehidupan pelayanannya. Dia mau terbuka untuk menolong, bukan hanya sekedar merasakan apa yang menjadi kesusahan orang yang datang kepadanya, tetapi mau melakukan aksi nyata. Dia mau datang kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai pengikutnya, kita memiliki konsekuensi bahwa kita harus mengikuti teladan dan juga pengajaran Kristus. Bahwa Kristus yang berbelas kasih kepada semua orang haruslah menjadi teladan yang baik bagi setiap kita. Dan kita diminta untuk mengikutinya. Kita diminta untuk terbuka terhadap siapa saja yang meminta pertolongan dan membutuhkan pertolongan kita. Berbela rasa, bahkan beraksi nyata. Maka kita bersama-sama dalam perenungan ibadah saat ini, kita mau diingatkan dengan Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, kita bukan hanya sebagai seorang yang membutuhkan pertolongan saja. Tetapi suatu ketika kita pun bisa menjadi posisi orang yang memberikan pertolongan. Maka kalau waktunya kita memberikan pertolongan, jangan tunda-tunda. Jangan pernah menunda untuk memberikan pertolongan. Bantulah selagi kita bisa membantu. Berbela rasalah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita belajar Bapak Ibu, Kristus meskipun ia baru sampai dengan perahunya ketika dia mendarat, tetapi dia mau membantu anak kepala rumah ibadat yang sedang sakit, bahkan sudah mati. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mau memikirkan orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, dari kisah ini kita pun belajar tentang bagaimana diri kita beriman teguh. Kita belajar dari Yairus. Kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan, di mana mereka memiliki keteguhan iman kepada Tuhan. Mereka memiliki kelemahan, mereka membutuhkan pertolongan. Bukan waktu yang singkat yang mereka lalui, bukan waktu yang sebentar ketika mereka merasakan penderitaan, tetapi dengan iman yang teguh, mereka tetap mau datang kepada Tuhan, menantikan waktu yang tepat sesuai dengan waktu Tuhan untuk dapat menolong mereka. Maka bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang saat ini merasakan kerapuhan diri, kelemahan diri, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kuatkan iman kita. Jangan goyah. Berimanlah seperti Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan. Berimanlah seperti mereka yang percaya bahwa Tuhan pasti menolong dalam berbagai kondisi kehidupan kita.
Yakinlah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Bahkan Tuhan mungkin saja mengirimkan orang-orang terdekat kita untuk menolong dan juga membantu kita dalam kelemahan diri, dalam kehidupan yang butuh pertolongan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun diingatkan sebagai gereja, kita pun mau diajak untuk dapat membuka diri sama seperti Kristus, menolong orang. Kita dapat membuka diri untuk memberikan pertolongan semampu yang kita bisa lakukan. Sebagai gereja, kita juga diajak untuk bersama-sama menguatkan iman satu dengan yang lain. Sehingga kita bersama-sama memiliki kekuatan, pengharapan yang asalnya dari Tuhan. Kisah Yesus yang membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan ini, kiranya bersama-sama menggugah hati kita untuk dapat terus melakukan karya nyata dalam kehidupan pelayanan kita. Kita tidak hanya sekedar bicara tentang kasih, tetapi mau melakukan belas kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berbicara tentang hukum Tuhan yang harus selalu mengasihi, tetapi juga diiringi dengan tindakan nyata. Kita beriman dengan aktif, bukan dengan pasif. Kita beriman dengan keteguhan hati kepada Tuhan, bahwa suatu ketika kita mampu untuk menolong orang. Suatu ketika kita pun membutuhkan pertolongan. Maka dari situ kita bersama-sama mau diajak untuk mengingat dan merefleksikan, kehidupan ini bukan hanya milik kita. Kehidupan ini bukan hanya milik saya. Kehidupan ini bukan hanya milik keluarga saya. Tetapi kehidupan ini adalah milik kita bersama. Maka kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang baik. Kita boleh selalu berbelas kasih satu dengan yang lain. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita pun diajak untuk berbela rasa. Kita bersama-sama menguatkan saudara-saudara kita yang berjuang untuk pemulihan. Kita sama-sama berbela rasa dengan mereka yang merasakan kehilangan. Kita bersama-sama beraksi nyata untuk dapat mewujudkan hidup yang lebih baik lagi dengan terus menjalankan protokol kesehatan, sehingga kita dimampukan menjaga dan memelihara kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan juga menguatkan kita dalam kehidupan kita. Selamat berbela rasa, Tuhan memberkati. Amin.